Saudara, isu adanya dugaan kecurangan di pemilu presiden 2024 terus disuarakan sejumlah pihak. Untuk mengusutnya, calon presiden Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket. Di tengah usulan menyelidiki kecurangan pemilu, Bawaslu mengungkap sejumlah temuan masalah dalam penghitungan suara. Seperti ada sekitar 11.000 TPS di mana Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi atau masyarakat. Bawaslu juga melaporkan di 1.400 lebih TPS terdapat intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Jika hak angket ingin bergulir di DPR, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya pengusulnya minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Sementara usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Pertanyaannya kini, apakah hak angket akan sekedar jadi wacana atau serius dijalankan untuk menyelidiki kecurangan pemilu? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Saudara, Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket. Ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2024 di KPU masih berjalan. Suara yang telah dihitung mencapai 75%. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 58,91%. Anies Muhaimin 24,09% dan Ganjar Mahfud 17%. Namun, walau penghitungan belum final, sejumlah pihak menengarai ada kecurangan dalam pemilu kali ini. Wacana hak angket di DPR pun digulirkan. Hak angket menjadi salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, di mana DPR berhak menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Capres Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut, secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan menolak di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Menjawab usulan Ganjar, calon presiden Anies Baswedan mengaku siap mendukung usulan itu. Tim hukum Anies Muhaimin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Sementara itu, menanggapi usulan hak angket, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan menampung segala kritikan termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Ya, masalah hak angket
segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Agar bisa dijalankan, pertama hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dalam rapat paripurna. Saat ini hak angket baru sebatas usulan dan belum digulirkan. Bagaimana gambarannya bila hak angket jadi bergulir? Saat ini kubu Ganjar Mahfud, PDIP, dan P3 memiliki total 147 kursi di DPR. Sementara kubu Anies Muhaimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS berjumlah 167 kursi. Dan partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN jumlahnya 261 kursi. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal wacana hak angket terkait kecurangan pemilu. Jokowi menyebut itu hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Pemilu ke DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Tak sekadar butuh lobi politik agar hak angket bisa berjalan. Pengusul juga harus menyerahkan dokumen yang memuat materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal hak angket kecurangan pemilu bersama Saan Mustafa, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, ada Saleh Daulay, Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, dan kita masih coba menghubungi Syukur Nababan dari TPN Ganjar Mahfud yang masih kita tunggu tersambung sejauh ini. Saya ke Pak Saleh dan juga Pak Saan dulu. Pak Saleh, Pak Saan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saya ke Pak Saan dulu ya. Pak Saan, betul mau bikin hak angket? Ya ini, yang pertama saya bicara sebagai Komisi 2 ya dan juga Partai Nasdem. Hak angket itu kan hak yang melekat pada anggota DPR untuk menyelidiki sebuah pelaksanaan dari undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, terkait dengan soal wacana hak angket seperti tadi yang digulirkan oleh Pak Ganjar. Tadi Pak Ganjar menyebut ya setidaknya katanya Komisi 2 memanggil DPR memanggil penyelenggara pemilu KPU untuk meminta klarifikasi penjelasan. Yang pertama itu pasti dilakukan oleh Komisi 2 karena itu hal yang biasa. Jadi rapat kerja itu kan hal yang biasa. Apalagi kita sudah selesai melakukan pemilu, pasti Komisi 2 akan mengadakan rapat kerja dengan penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU, DKPP, dan juga pemerintah terkait dengan evaluasi dari pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Jadi tidak hanya sebatas Pilpres, tapi juga terkait dengan Pileg. Nah, terkait dengan soal hak angket, tentu kami sedang mengidentifikasi, melakukan pengumpulan data-data terkait dengan soal kecurangan, manipulasi dan sebagainya, baik secara teknis maupun juga dalam kerangka nanti ada nggak misalnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif ya. Jadi terstruktur, sistematik dan masif ini juga kami nanti akan coba pelajari. Akan kami kumpulkan data-data semua terkait dengan soal hak angket ini. Oke. Jadi tentu akan Pak Saan, maaf saya potong. Ya, secara lebih mendalam. Pak Anies itu kan siap menyambut usulan hak angket. Sejauh mana komunikasinya memang dengan kubunya Ganjar Mahfud? Sudah deal, sudah ikut bentuk ke dalam tim khusus atau ini masih nego-nego? Ya kalau terkait dengan hak angket ini kan menjadi ranahnya nanti partai politik ya. Ini sudah masuk ke wilayah partai politik. Dan tentu partai politik, misalnya dalam hal ini Nasdem, sekali lagi pasti kita akan
mempertimbangkan dan mengkaji terkait dengan usulan itu. Kan ini kan harus dikaji secara mendalam, bukti-bukti sedang kita kumpulkan. Tadi Pak Anies menyampaikan siap mensuplai data, siap menyuplai fakta-fakta semua. Tentu ya kami dari partai sekali lagi ruang untuk melakukan itu masih sangat terbuka. Tapi sekali lagi yang namanya mengkaji lebih dalam, mengumpulkan data, mencari fakta-fakta semua ini penting. Agar nanti ketika ini bergulir di DPR, kita memang sudah siap dengan data-datanya semua, kan itu loh. Oke, Nah, artinya jadi, ini bisa tapi dipastikan kalau Nasdem akan ikut jika hak angket akan digulirkan di DPR? Ya kita akan pertimbangkan dan akan kaji secara mendalam ya. Dengan data-data yang nanti kami miliki sendiri, kami kumpulkan sendiri, ditambah dengan data-data nanti dari Timnas. Oke, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau tadi Pak Saan katakan masih akan mengumpulkan data-data, ada koordinasi dengan pihak 03 untuk menggulirkan hak angket. Kalau ini betul digulirkan, siap Pak Saleh? Ya, kan itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai politisi di Senayan, ya tentu kita harus siap. Jadi sebetulnya begini, saya kira tidak ada yang mesti ditakuti, dikhawatirkan dengan usulan-usulan hak angket itu. Sebab apa yang disampaikan itu kan masih dugaan. Kan bahasanya begitu, dugaan adanya pelanggaran. Nah, dalam hal konteks adanya dugaan pelanggaran ini, sebetulnya kan ada jalur yang mesti bisa dilakukan selain jalur politik ini, yaitu jalur hukum, di mana kan masing-masing kontestan pemilu ini itu tetap diberikan kewenangan hak untuk ikut menggugat. Nah, gugatan itu kan bisa disampaikan katakanlah ke lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini mungkin Mahkamah Konstitusi. Nah, kami pun sebagai peserta pemilu, ya, kita kan mengerjakan dua hal. Pertama, peserta pemilu dalam mendukung Pilpres. Nah, dalam hal ini kami mendukung 02. Dan alhamdulillah menang kemarin. Nah, tentu jika ada paslon 01 dan paslon 03 yang ingin melakukan gugatan terhadap katakanlah kemenangan yang sudah diraih oleh 02 melalui quick count, ya kan? Nah, tentu itu dipersilakan. Nah, kumpulkan semua bukti-buktinya, nanti kita bisa katakanlah bertemu di Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua, kami juga adalah peserta pemilu yang memperebutkan kursi parlemen. Dalam hal ini DPR RI dan juga DPRD provinsi dan kabupaten. Dalam konteks ini tentu kami bersaing juga, bukan hanya dengan Nasdem, bukan hanya dengan PDI Perjuangan dan juga PKS dan P3, tetapi kami juga tetap bersaing dengan Gerindra, dengan Golkar, dan dengan partai-partai yang ada di koalisi kami, termasuk ya katakan seperti Demokrat begitu. Dan ini pemilu sekali ini tentu ini pertarungannya kan level itu, ada level di mana kita nanti akan bertemu pada penyelesaian masalah, apa katakanlah sengketa pemilu untuk Pilpres, tapi ada juga nanti persoalan di dalam sengketa pileg seperti itu. Nah, karena itu hak-hak ini tentu dipergunakan. Kami juga berhak untuk melakukan gugatan. Jadi bahkan bukan hanya menggugat Nasdem, PDI Perjuangan, bisa jadi dalam konteks perebutan kursi DPR, kita juga menggugat Golkar, kita juga menggugat Gerindra misalnya seperti itu, ya jika memang ada bukti-bukti valid yang bisa kita sampaikan. Nah, karena itu saya kira ini hal-hal biasa saja. Memang kalau dibawa ke ranah katakanlah hak angket seperti itu tentu saya lihat muatan politiknya tentu akan jauh lebih besar ya dibandingkan muatan katakan penyelesaian masalah hukumnya. Tapi kalau misalnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya kira penyelesaiannya bisa segera dan itu bisa final dan mengikat. Sebab upaya-upaya untuk sengketa pemilu ini ada juga tahapannya, ada batas waktunya begitu. Jadi karena itu tentu jika teman-teman 01 dan 03 kemudian seluruh partai politik yang ada yang ikut berkontestasi kemarin melihat ada kecurangan-kecurangan yang tadi TSM terstruktur kemudian masif seperti itu, sistematis dan masif, maka tentu mereka punya hak. Ya, dalam demokrasi kita memang sudah dibuka peluang itu dan sudah ada ranah itu. Ya kita tunggu gitu. Tapi kalau mau masuk ke mana tadi? Ke hak angket, ya Partai Amanat Nasional tentu sama dengan Bang Saan. Ya kita akan pelajari dulu yang mana yang akan diselidiki. Yang mana apakah hanya penyelenggaranya saja, dalam hal ini misalnya KPU Bawaslu,
dan seluruh jaringannya gitu, atau justru menyelidiki hal-hal lain. Katakan misalnya ada lembaga-lembaga negara lain yang mau diselidiki. Nah, kemudian akan kita selidiki apakah betul ada kaitannya dengan tadi dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif itu gitu. Nah, jika tidak tentu kita pasti akan menolak. Justru kita lebih mengarahkan bagaimana penyelesaian masalah sengketa pemilu ini melalui jalur formal yang memang sudah diatur melalui undang-undang pemilu, yaitu bisa jadi ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Baik Bang Saleh, Bang Saan, kita jeda sejenak diskusinya untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama Pak Saan Mustafa dan juga Pak Saleh Daulay. Kita juga masih mencoba menghubungi Pak Sukur Nababan yang sudah confirm namun masih belum bisa kita hubungi sampai saat ini. Saya kembali ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau betul hak angket itu berjalan, kita lihat dari komposisi di parlemen sejauh ini, kalau 01 ditambah 03, itu komposisi di parlemennya kan lebih banyak daripada 02. Itu bagaimana strategi untuk menghadapinya, Pak Saleh? Jadi kan ini masalahnya kan belum diusulkan. Jadi kita tidak bisa juga berandai-andai juga lalu membuat pernyataan-pernyataan yang saya kira juga masih sangat awam atau awal ya. Jadi mesti ditunjukin dulu memang benar nggak ini hak angket ini. Karena tadi yang mengusulkan hak angket itu kan capres ya. Jadi capres ini sudah dapat persetujuan dari partai-partai pendukungnya nggak gitu. Nah dan menurut saya kalaupun misalnya nanti terjadi proses hak angket itu, yang perlu dilihat juga kan komposisinya tidak sesederhana yang ada sekarang ini. Tidak hanya hitung-hitungan begini dalam politik itu. Jadi kita tahu juga bahwa PDI Perjuangan itu sekarang ini sangat membantu Presiden Jokowi. Banyak kader-kader dari PDI Perjuangan yang sekarang masih ada di parlemen, di kabinet. Begitu juga yang PDI P3 juga ada, Nasdem masih ada, PKB juga masih ada. Dan semua partai-partai yang katakan tadi, yang dihitung-hitung angkanya itu kan masih bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Oke, saya sekarang lempar ke Pak Saan. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Nah sekarang makanya saya tanya, ini sebetulnya kalaupun ada angket yang mau menyelidiki siapa? Menyelidiki KPU, menyelidiki Bawaslu, DKPP atau siapa? Atau menyelidiki Presiden? Nah kalau menyelidiki Presiden kan aneh juga, ini kan anggota kabinet semua ini partai-partai. Makanya saya bilang jangan terlalu kita tiba-tiba sudah memastikan oh ini pasti akan digulirkan. Belum tentu, kita lihat dulu perkembangan. Baik Pak Saan, jadi hak angket ini kalau memang digulirkan targetnya ke siapa? Ke KPU, ke Bawaslu, ke Presiden, kemana? Ya tentu semua pihak yang terkait yang namanya angket. Yang pertama tentu pelaksana undang-undang. Dalam hal ini ada undang-undang pemilu. Siapa pelaksana undang-undang pemilu? Tentu penyelenggara ya. Jadi kita juga ingin nanti penyelenggara menyampaikan. Jadi tidak hanya di soal hak angket. Gitu. Pasti yang namanya penyelenggara akan menyampaikan ke DPR melalui Komisi 2 dalam bentuk rapat kerja atau RDPU, rapat dengar pendapat ya, dengan RDP, dengan penyelenggara pemilu terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Yang itu udah pasti saya pastikan raker itu akan berjalan ketika masa sidang sudah kembali ya. Jadi kan sekarang masih reses. Jadi bulan Maret ini masa sidang sudah kembali. Nah pada saat masa sidang kembali itu hal yang biasa, wajar, yang namanya setiap komisi, dalam hal ini Komisi 2 juga melakukan rapat kerja atau RDP dengan mitra kerja, termasuk dengan penyelenggara pemilu. Pasti, nah salah satu materinya pasti terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Itu satu hal. Dari situ kan juga nanti kan bisa bergulir ke seperti Pak Ganjar sampaikan, bisa bergulir ke interpelasi, bisa bergulir juga ke hak angket, itu kan nanti dilihat dari urgensinya terkait. Jadi kita tunggu nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Saan, Pak Saleh, terima kasih. Pak Sukur, kita masih tunggu sebetulnya tapi belum bisa bergabung nampaknya malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Saan, Pak Saleh. Saya semua ya, yuk.